Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan tentang paradigma hukum yang terdiri dari Riana Widiana, Nurul Masita Asikin, Estabella Rinaldi, Elga Nazara, dan Levina Viola Engracia. Apa yang dinamakan paradigma itu? Paradigma adalah suatu istilah yang kini amat populer dipakai dalam berbagai wacana di kalangan para akademisi untuk menyebut adanya suatu pangkalan atau pola pikir yang akan mensyarati kepahaman interpretatif seseorang secara individual atau sekelompok orang secara kolektif pada seluruh gugus pengetahuan berikut teori-teori yang dikuasainya. Istilah ini muasal dari bahasa Yunani klasik. Paradigma dengan awal pemaknaannya yang filosofik yang berarti pola atau model berpikir. Dengan adanya paradigma tersebut membawa kita kepada kebutuhan untuk melihat hukum sebagai institusi yang mengekspresikan paradigma tersebut. Dengan mengetahui paradigma yang ada di belakang hukum, kita dapat memahami hukum lebih baik daripada jika tidak dapat mengetahuinya. Istilah paradigma itu tidak hanya untuk mengisyaratkan adanya pola atau pangkalan berpikir yang berbeda, akan tetapi juga adanya potensi yang proses konflik antara berbagai pola berpikir yang akan melahirkan apa yang disebut paradigmasi. Paradigma hukum. Istilah paradigma dikenal oleh Thomas Kuhn dipahami sebagai suatu konsep tentang hal-hal besar dan mendasar. Pengertian paradigma dicoba dirumuskan Masterman dan Friedrich. Mereka berpendapat bahwa paradigma merupakan pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang mestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Paradigma membantu merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan apa yang mesti harus dijawab, bagaimana seharusnya menjawab, serta aturan-aturan yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tersebut. Pendefinisian paradigma tahun 1962 pun telah memperkenalkan tentang the structure of scientific revolution. Istilah paradigma kemudian memasuki halaman-halaman ilmu pengetahuan. Paradigma adalah apa yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota masyarakat sains. Paradigma secara etimologis berasal dari bahasa Yunani dan deigma, dan kerangka ilmu paradigma dipandang sebagai kerangka keyakinan atau komitmen para intelektual. Pada dasarnya, paradigma merupakan jenis persoalan yang perlu digarap dengan metode apa dan melalui prosedur bagaimana penggarapan itu harus dilakukan. Istilah paradigma berasal dari istilah Latin paradigma yang artinya pola. Istilah ini oleh Kuhn digunakan untuk menunjuk dua pengertian. Pertama, totalitas konstelasi pemikiran, keyakinan, nilai, persepsi, dan teknik yang dianut oleh akademisi maupun praktisi disiplin ilmu tertentu yang memengaruhi cara pandang realitas mereka. Dalam hal ini, paradigma dirumuskan sebagai suatu gambaran fundamental tentang subjek mater dan suatu ilmu. Paradigma berfungsi untuk merumuskan apa yang harus dikaji, pertanyaan-pertanyaan apa yang harus ditanyakan, dan aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam mengartikan jawaban-jawaban yang diperoleh.
Hukum sebagai sistem nilai. Salah satu paradigma hukum adalah nilai sehingga hukum dapat dilihat sebagai sosok nilai pula. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakatnya. Menurut Fuller, hukum tidak dapat diterima sebagai hukum kecuali apabila bertolak dari moralitas tertentu. Hukum harus mampu memenuhi ukuran moral tertentu dan ia tidak layak disebut hukum apabila memperlihatkan kegagalan-kegagalan sebagai berikut. 1. Kegagalan untuk mengeluarkan aturan atau unscrupulous. 2. Kegagalan untuk mengumumkan aturan tersebut kepada publik atau to publish. Ketiga, kegagalan karena menyalahgunakan perundang-undangan yang berlaku surut atau retroactive regulation. Yang keempat, kegagalan karena membuat aturan-aturan yang saling bertentangan atau contradictory rules. Yang kelima, kegagalan karena menuntut dilakukannya perilaku di luar kemampuan orang yang diatur atau beyond the power of the effect. Yang keenam, kegagalan karena sering melakukan perubahan. Yang ketujuh, kegagalan untuk menyelesaikan aturan dengan praktik penerapannya. Yang selanjutnya, hukum sebagai ideologi. Karl Marx dapat disebut sebagai sosiologi hukum pada saat mengemukakan pendapatnya mengenai pengadilan terhadap pencurian kayu di tahun 1842 sampai 1843. Ia mengatakan bahwa hukum adalah tatanan peraturan untuk kepentingan orang berpunya dalam masyarakat. Melalui pendapat tersebut, maka ideologi sebagai paradigma hukum pertama-tama dirumuskan. Menurut Marx, maka hukum merupakan bangunan atas yang ditopang oleh interaksi antara kekuatan-kekuatan dalam sektor ekonomi. Hukum sebagai rekayasa sosial. Hukum sebagai rekayasa sosial atau sarana rekayasa sosial merupakan fenomena yang menonjol pada abad ke-20 ini. Tidak seperti halnya dalam suasana tradisional di mana hukum lebih merupakan pembadanan dari kaidah-kaidah sosial yang sudah tertanam dalam masyarakat. Hukum sekarang sudah menjadi sarana yang syarat dengan keputusan politik. Secara pasti, penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dipelopori oleh Rothschild Pound, yang pada tahun 1912 melontarkan suatu paket gagasan yang kemudian dikenal dengan sebagai program aliran hukum sosiologis. Program tersebut dirumuskan dalam tulisannya berjudul Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence. Program Pound tersebut makna sosiologisnya terlihat pada sifatnya yang pertama, lebih diarahkan kepada bekerjanya hukum daripada kepada isinya yang abstrak. Yang kedua, memandang hukum sebagai lembaga sosial yang dapat dikembangkan melalui usaha manusia dan menganggap sebagai kewajiban mereka untuk menemukan cara-cara terbaik dalam memajukan dan mengarahkan usaha sedemikian itu. Selanjutnya, Selanjutnya, penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial membawa kita kepada penelitian mengenai kaitan antara pembuatan hukum atau cara-cara yang dilakukan oleh hukum dengan hasil atau akibat yang kemudian muncul. Adam Podgoretsky mengajukan beberapa langkah yang harus ditempuh apabila pembuatan hukum ingin memberikan akibat seperti dikehendaki. Adapun langkah-langkah dalam rekayasa sosial itu, antara lain,
Pertama, mendeskripsikan situasi yang dihadapi dengan baik. Kedua, analisis terhadap penilaian-penilaian mengenai situasi tersebut dan menentukan jenjang susunannya. Ketiga, melakukan verifikasi hipotesa-hipotesa. Keempat, pengukuran efek hukum yang dibuat. Karl Marx menjelaskan bahwa karakteristik paradigma meliputi: pertama, tersusun oleh hukum-hukum paradigma, dimaksud dan asumsi-asumsi teoretis yang dinyatakan secara eksplisit. Kedua, mencakup cara-cara standar bagi penerapan hukum-hukum tersebut ke dalam beragam situasi dan kondisi. Ketiga, mempunyai instrumentasi dan teknik-teknik instrumental yang diperlukan guna menjadikan hukum-hukum tersebut berjaya di dunia nyata. Keempat, terdiri dari beberapa prinsip metafisika yang memandu segala karya di dalam lingkup paradigma dimaksud. Dan kelima, mengandung beberapa ketentuan metodologis. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih mengenai paradigma hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.